Pernah nggak sih lu kepikiran, kenapa ya orang-orang tua zaman dulu yang kelihatannya kalem, kadang justru punya cerita hidup yang jauh lebih ngebul daripada drama series Korea terbaru? Kayak ada semacam kekuatan tersembunyi, atau mungkin rahasia yang cuma bisa dipahami kalau kita mundur beberapa dekade ke belakang. Lu bisa bayangin nggak, gimana rasanya hidup di tengah gejolak politik, perang dingin, pergolakan ideologi, terus tiba-tiba lu diamanahkan jadi salah satu nahkoda kapal besar bernama Indonesia? Bukan cuma sekadar jabatan, tapi itu artinya lu jadi bagian dari orang-orang yang keputusan dan langkahnya bisa nentuin nasib ratusan juta manusia. Nah, beberapa waktu lalu, Indonesia berduka. Salah satu putra terbaik bangsa, Bapak Tri Sutrisno, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6, telah berpulang ke pangkuan ilahi. Mungkin ada di antara kita yang cuma kenal beliau sebatas nama di buku sejarah, atau lewat foto lama di koran. Tapi percaya deh, di balik sosok yang tenang itu, tersimpan segudang kisah, intrik, dan perjuangan yang kalau kita bedah satu persatu, dijamin bikin mata melek. Beliau bukan cuma sekadar pejabat yang lewat di panggung sejarah, tapi seorang tokoh yang turut membentuk fondasi Republik ini di era yang sangat krusial. Jadi, siapin kopi atau teh lu, karena kali ini di Fakta First, kita bakal menyelami perjalanan hidup beliau yang penuh liku, dari awal mula sampai warisan yang ditinggalkan. Ini bukan cuma tentang fakta, ini tentang kenapa dan bagaimana seorang Tri Sutrisno bisa jadi legenda. Coba kita mundur jauh ke belakang, ke masa-masa di mana Indonesia baru aja merdeka, masih belepotan sana-sini, dan perjuangan belum benar-benar selesai. Tri Sutrisno lahir di Surabaya, Jawa Timur, pada 15 November 1935. Bayangin, tahun itu kemerdekaan masih jadi mimpi yang jauh. Lingkungan Surabaya yang keras, penuh semangat perjuangan, jelas membentuk karakter beliau sejak dini. Dia bukan anak kemarin sore yang langsung nyemplung ke dunia militer. Awalnya, siapa sangka, dia itu pelajar di teknik elektro. Tapi takdir memang punya jalannya sendiri. Di tengah gejolak perang kemerdekaan, di mana para pemuda harus memilih antara buku pelajaran atau bambu runcing, jiwa nasionalismenya terpanggil. Dia ikut dalam pertempuran mempertahankan kemerdekaan, bahkan sejak usianya masih sangat muda, belasan tahun. Ini bukan main-main. Ini adalah masa di mana hidup dan mati itu tipis banget batasnya. Ini bukan lagi soal ujian sekolah atau nilai bagus, tapi soal bertahan hidup dan mempertahankan negara. Lalu, apa yang bikin seorang pemuda dari latar belakang non-militer bisa tertarik masuk tentara? Jawabannya ada di suasana waktu itu. TNI, atau dulu masih bernama TKR atau APRI, bukan cuma sekedar pekerjaan, tapi panggilan jiwa. Itu adalah jalur tercepat untuk berbakti pada negara, melindungi rakyat, dan membangun fondasi keamanan yang waktu itu masih sangat rapuh. Ibaratnya, kalau sekarang banyak anak muda pengen jadi influencer, dulu banyak yang pengen jadi prajurit. Karena di sana, mereka merasa punya tujuan yang lebih besar dari diri sendiri. Dan dari situlah, Tri Sutrisno memulai karirnya di Akademi Teknik Angkatan Darat Bandung, lulus tahun 1959. Angkatan yang sama dengan beberapa jenderal legendaris lainnya. Ini bukan cuma pendidikan militer biasa, ini adalah kawah candra di muka yang membentuk mental, disiplin, dan pandangan hidupnya. Setelah lulus dari ATK, karir militer beliau langsung melesat. Dari komandan peleton, komandan kompi, sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Setiap penugasan adalah tantangan baru, setiap kenaikan pangkat adalah bukti kapasitasnya. Dia pernah jadi komandan Kodim di sana, di sini, sampai akhirnya menjabat sebagai Panglima Daerah Militer 5 Jaya pada tahun 1982. Ini bukan posisi sembarangan loh. Pangdam Jaya itu bertanggung jawab atas keamanan ibu kota, Jakarta. Bayangin, Jakarta itu kan barometer politik dan keamanan nasional. Kalau Jakarta aman, biasanya Indonesia juga tenang. Tapi kalau Jakarta sedikit saja gerimis, itu bisa jadi badai nasional. Dan beliau berhasil menjaga stabilitas ibu kota di masa-masa yang kadang penuh riak. Kemudian, pada tahun 1985, karir beliau mencapai puncaknya di kemiliteran ketika diangkat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Dan puncaknya lagi, 3 tahun kemudian, di tahun 1988, beliau dipercaya menjabat sebagai Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Sekarang, coba dibayangin, Pangap itu di masa Orde Baru bukan cuma sekadar pimpinan tertinggi militer.
Dia itu ibaratnya tangan kanan presiden dalam urusan keamanan dan stabilitas. Setiap pergerakan pasukan, setiap kebijakan pertahanan, itu ada di bawah komandonya. Kekuasaannya itu besar banget, bahkan bisa dibilang jadi salah satu pilar utama kekuatan politik waktu itu. Banyak orang salah mengira bahwa Pangap itu cuma ngurusin perang-perangan. Padahal, peran Pangap di era Orde Baru itu juga sangat kental dengan stabilitas politik dalam negeri, bahkan sampai ke urusan sosial kemasyarakatan. Waktu itu, Indonesia sedang dalam fase pembangunan yang pesat. Tapi di sisi lain, bibit-bibit ketidakpuasan dan gejolak sosial juga mulai muncul di beberapa daerah. Pangap harus bisa menyeimbangkan antara menjaga keamanan negara dari ancaman luar dan juga meredam gejolak di dalam negeri tanpa menimbulkan perpecahan. Ini bukan tugas gampang, Sob. Ini butuh kebijaksanaan, ketegasan, dan visi yang jauh ke depan. Bayangkan, jika Pangap salah langkah sedikit saja, bisa-bisa stabilitas yang sudah dibangun bertahun-tahun langsung runtuh. Contoh nyatanya, beliau menghadapi berbagai tantangan keamanan, termasuk peristiwa Talang Sari di Lampung pada tahun 1989. Ini adalah kasus sensitif yang menunjukkan kompleksitas peran militer dalam menangani masalah sosial dan ideologi pada masa itu. Bagaimana militer, di bawah kepemimpinan beliau, harus bertindak tegas, tapi juga tetap menjunjung tinggi prinsip kemanusiaan. Oke, kita masuk ke titik balik yang cukup mengejutkan. Setelah puluhan tahun berkarir di militer, dari prajurit sampai jenderal bintang 4, Tri Sutrisno justru dipilih untuk menduduki jabatan sipil yang sangat strategis, Wakil Presiden Republik Indonesia. Beliau dilantik pada tahun 1993, mendampingi Presiden Soeharto untuk periode 1993-1998. Banyak orang bertanya-tanya, kenapa harus dia? Di masa itu, wakil presiden seringkali dianggap sebagai ban serep, jabatan yang kurang strategis dan cenderung pasif. Tapi pemilihan Tri Sutrisno bukan tanpa alasan. Beliau memiliki latar belakang militer yang kuat, reputasi yang bersih, dan juga dikenal sebagai sosok yang loyal. Ini penting banget di era Orde Baru, di mana stabilitas dan keselarasan antara pimpinan itu jadi kunci. Sebagai wakil presiden, tugas beliau tidak hanya sekedar mendampingi presiden dalam kunjungan-kunjungan kenegaraan. Beliau juga memegang peran penting dalam berbagai program pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan keamanan dan sosial. Walaupun seringkali kebijakan besar tetap di tangan presiden, namun peran wakil presiden dalam memberikan masukan, evaluasi, dan juga menjadi peredam isu-isu sensitif itu sangat krusial. Pernah nih, ada salah satu anekdot yang beredar, bahwa beliau seringkali menjadi penyeimbang di tengah gejolak politik. Ibaratnya, kalau presiden itu lokomotif yang melaju kencang, wakil presiden ini adalah rem dan juga roda belakang yang menjaga agar kereta tetap stabil di jalurnya. Ini menunjukkan bahwa peran wakil presiden di era itu, meskipun tidak sefrontal presiden, tetap punya bobot yang signifikan. Nah, ini dia fakta yang mungkin sedikit mind-blowing dan jarang dibahas. Di tengah citra Orde Baru yang sangat kuat dan terpusat pada satu figur, banyak yang mengira bahwa semua pejabat hanya akan mengikuti arus tanpa bisa berbuat banyak. Tapi jangan salah, di balik layar, Bapak Tri Sutrisno ini juga punya prinsip dan pandangannya sendiri. Beliau tidak serta-merta menjadi yes man. Ada beberapa momen di mana beliau menyampaikan pandangan atau kekhawatirannya secara lugas, meskipun itu berarti sedikit berbeda dengan pandangan arus utama waktu itu. Ini menunjukkan integritas dan keberanian yang tidak dimiliki semua orang di posisinya. Banyak orang mungkin salah mengira bahwa para jenderal Orde Baru itu semuanya seragam dalam pemikiran. Tapi faktanya, ada spektrum yang lebih luas. Tri Sutrisno dengan latar belakang kemiliteran yang kuat, tetap memiliki komitmen terhadap nilai-nilai kebangsaan dan keadilan. Setelah masa jabatannya sebagai wakil presiden berakhir, tepatnya di tengah gelombang reformasi tahun 1998, beliau tidak lantas tenggelam atau menghilang dari panggung politik. Justru, beliau tetap menjadi salah satu tokoh senior yang dihormati, memberikan pandangan dan pemikiran konstruktif di masa transisi yang penuh gejolak. Beliau adalah salah satu dari sedikit jenderal Orde Baru yang bisa beradaptasi dan tetap relevan di era reformasi, bukan sebagai oposisi yang vokal, melainkan sebagai penasehat dan perekat bangsa. Kehadirannya di berbagai acara kenegaraan, seminar, atau pertemuan tokoh nasional menunjukkan bahwa suaranya tetap didengar dan diperhitungkan. Beliau bukan tipe pemimpin yang aji mumpung dan hanya muncul saat menjabat. Bahkan, setelah tidak lagi memiliki jabatan formal,
beliau tetap aktif memberikan sumbangsih pemikiran untuk kemajuan bangsa. Ini penting loh, karena di masa transisi seringkali terjadi polarisasi yang tajam. Kehadiran tokoh seperti beliau yang bisa berdiri di tengah, menjadi jembatan antar generasi dan antar kepentingan, itu sangat dibutuhkan. Ibaratnya, beliau adalah pohon beringin tua yang akarnya kuat, memberikan keteduhan dan kadang menjadi tempat bersandar bagi tunas-tunas baru yang butuh petuah. Jadi, kalau kita bicara tentang warisan Bapak Tri Sutrisno, ini bukan cuma tentang jabatan atau pangkat yang pernah diemban. Lebih dari itu, beliau meninggalkan jejak keteladanan tentang bagaimana seorang prajurit, seorang pemimpin, bisa mengabdi pada negara dengan integritas dan dedikasi penuh. Beliau adalah representasi dari generasi yang tumbuh di tengah perjuangan, membangun negara dari nol, dan berupaya menjaga agar fondasi itu tetap kokoh. Perjalanan hidupnya mengajarkan kita bahwa loyalitas bukan berarti buta, dan kepemimpinan itu butuh lebih dari sekadar kekuasaan, tapi juga kebijaksanaan dan keberanian moral. Ketika Bapak Tri Sutrisno berpulang, yang kita kenang bukan hanya sosok mantan wakil presiden. Kita mengenang seorang pejuang, seorang jenderal, dan seorang negarawan yang telah mendedikasikan seluruh hidupnya untuk Indonesia. Kepergian beliau adalah pengingat bagi kita semua bahwa setiap individu dengan peran sekecil apapun bisa meninggalkan jejak berarti bagi perjalanan sebuah bangsa. Pertanyaannya sekarang, setelah mendengar kisah hidup beliau, apa yang bisa kita ambil dari semangat pengabdian dan keteguhan hati seorang Tri Sutrisno untuk kita aplikasikan dalam hidup kita sendiri? Yuk, share pendapat lo di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe Fakta First biar nggak ketinggalan fakta-fakta mind-blowing lainnya.